Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Selamat siang kami ucapkan kepada teman-teman sekalian. Kali ini kami akan mempresentasikan rancangan profil perusahaan kami, mata kuliah dasar manajemen kelompok 3 dengan CV karya Maba Makmur, Markotop. Nah, jadi profil perusahaan kami ini dengan nama perusahaan CV karya Maba Makmur, jenis perusahaannya yaitu perusahaan manufaktur atau industri, dan tahun berdirinya 2021, dan sebagai pimpinan Direktur Fauzan Sirojudin Aldafari dengan nama brand Markotop, dan logo kami terlampir. Moto kami yaitu fases tidak berbau, tetangga terharu. Alamat perusahaan kami berada di Jalan Wangi, nomor 10, Tumpang Malam. Nomor perusahaan kami 0341 2960 877. Bau feses ini kerap kali menjadi sebuah permasalahan dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan bisa menjadi masalah dalam diri kita sendiri. Sejarah perusahaan kami ini berawal pada 6 September 2021. Dengan terbentuknya kelompok 3, kami pun melakukan sebuah musyawarah dengan memutuskan mendirikan sebuah perusahaan produk probiotik ayam dengan merek Markotop. Nah, setelah kami bermusyawarah, kami pun mengambil sebuah keputusan atau sebuah kesepakatan mengangkat saudara Fauzan Sirojudin Aldafari menjadi direktur utama beserta beberapa bidang di bawahnya. Visi daripada perusahaan kami ini yaitu menjadi perusahaan probiotik yang dapat menjadi pilihan nomor 1 peternak dengan beberapa misi. Yang pertama, mengutamakan pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Yang ketiga, mengutamakan kualitas produk. Yang keempat, melakukan promosi serta mengadakan penyuluhan kepada peternak. Adapun tujuan daripada perusahaan kami ini, yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua, memberikan solusi atas permasalahan peternak. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang kompetitif dan berkemajuan. Direktur yaitu Fauzan Sirojudin, disusul oleh General Manager yaitu Syahira Naziha, disusul oleh HRD yaitu Syahira Naziha. Dan di bawahnya terdapat manajer keuangan yaitu Nur Afni Mudaidah. Di bawah manajer keuangan terdapat staf keuangan, disusul dengan manajer produksi, saya sendiri Sorda Bulele. Di bawahnya terdapat koordinator produksi yaitu staf produksi dan staf maintenance. Selanjutnya disusul oleh manajer pembelian yaitu Rosin Sima Maulid. Di bawahnya terdapat koordinator logistik. Koordinator logistik terdapat staf logistik. Dan selanjutnya disusul oleh koordinator ekspedisi. Di bawahnya terdapat staf ekspedisi dan staf maintenance. Selanjutnya disusul oleh manajer pemasaran yaitu Yesi Bernita Sari. Di bawahnya terdapat staf pemasaran dan staf penjualan. Selanjutnya ada job desk direktur yaitu menyusun, mengomunikasikan dan menerapkan visi, misi serta dapat menentukan kemana arah yang akan ditempuh oleh perusahaan. Menjamin bahwa karyawannya memahami visi, misi serta tujuan dari perusahaan. Lakukan kunjungan ke perusahaan lain sebagai wahana studi banding. Job desk General Manager. Yang pertama yaitu mengatur dan memimpin jalannya operasional di kantor, bekerja berdasarkan visi dan misi yang ditentukan. Mengawasi perekrutan, pelatihan, dan pembinaan manajer tingkat yang lebih rendah, memberikan arahan khusus kepada setiap kepala departemen, termasuk memberikan pengaruh positif pada kinerja karyawan di kantor. Job desk HRD yaitu mengidentifikasi, mengembangkan, atau mengevaluasi strategi pemasaran berdasarkan pengetahuan dari tujuan berdirinya perusahaan, karakteristik pasar, biaya, dan faktor kenaikan harga. Memimpin seluruh jajaran departemen marketing sehingga tercipta tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas setinggi mungkin. Job desk Manajer Keuangan yaitu bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Job desk Manajer Produksi yaitu mengendalikan pemakaian bahan baku, bahan langsung lainnya, bahan pembantu, dan suku cadangan, spare part untuk tercapainya harga pokok yang minimal. Job desk Manajer Pembelian. Yang pertama, membuat perencanaan pengadaan barang dan distribusinya. Yang kedua, melakukan pengecekan barang yang diterima sesuai SOP. Yang ketiga, menjadi pemimpin bagi koordinator, logistik maupun ekspedisi, rantai kendali, kebutuhan masing-masing karyawan. Yang pertama, direktur perusahaan tidak membawakan karyawan. Yang kedua, manajer umum tidak membawakan karyawan. Yang ketiga, HRD tidak membawakan karyawan. Yang keempat, manajer keuangan membawakan 2 karyawan.
HR planning. Perusahaan kami memiliki manajer yang akan membawahi 7 karyawan. Saat ini perusahaan kami belum memiliki banyak karyawan. Untuk itu perlu dilakukan perekrutan karyawan. Yang selanjutnya yaitu polisi, kegiatan, K3 kebijakan, cuti, kebijakan jam masuk dan pulang, kebijakan promosi, kebijakan mobile operasional, kebijakan gaji, kebijakan insentif salesman, kebijakan pemberian, kebijakan karyawan, kebijakan entertainment. Selanjutnya adalah rule. Jadi perusahaan kami mempunyai rule atau peraturan sebagai berikut. Yang pertama, pegawai harus hadir, istirahat, dan pulang sesuai jam kerja. Yang kedua, sesama karyawan harus saling membantu dan kompak. Yang ketiga, pegawai dilarang menyalahgunakan peralatan dan bahan yang terdapat di perusahaan. Perusahaan kami akan memastikan terlebih dahulu bahan dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembuatan produk tersedia dengan baik akan memenuhi standar yang telah perusahaan kami tentukan. Yang kedua, pengendalian bersama untuk yang kedua pengendalian bersama. Untuk pengendalian bersama di perusahaan kami akan melakukan kontrol ini secara teratur. Kemudian hearing. Perusahaan kami memiliki beberapa kualifikasi dalam menerima karyawan, di antaranya memenuhi persyaratan pendidikan, kecakapan, memiliki keahlian, memiliki pengalaman pekerjaan yang sesuai, memiliki sopan santun, bebas narkoba, dan tidak pernah melanggar hukum yang merugikan negara. Otoritas. Perusahaan kami memilih menggunakan otoritas fungsional, alasannya yaitu perusahaan akan mendapatkan keuntungan karena kinerja otoritas fungsional yang sangat jelas dalam pembagian tugasnya. Dan setiap departemen akan dipimpin oleh seorang manajer yang sangat ahli dalam bidangnya, sehingga kinerja perusahaan akan lebih efektif dan efisien. Training and development. Karyawan baru akan diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan juga pengembangan untuk memperbaiki kemampuan, sikap, dan personality. Untuk itu, perusahaan kami menggunakan metode on the job karena perusahaan kami cukup menggunakan metode tersebut agar tidak menambah pengeluaran lebih banyak. Nah, di sini terdapat logo perusahaan, yaitu tulisan M bergelombang melambangkan siklus perkembangan hidup perusahaan, dimulai dari nol, berusaha melangkah, kadang di atas dan kadang di bawah. Untuk huruf I ke bawah bermakna rendah hati. Kupu-kupu, puncak dari kesuksesan yang didapat dari usaha maksimal. Kemudian bentuk bulat, jiwa seluruh aktivitas yang mempunyai tekad kuat untuk berkembang, saling melengkapi, serta dan berwawasan. Kemudian gambar fases, memiliki makna kepahitan selalu ada pada kehidupan. Untuk warna pink melambangkan elegan, dan untuk warna oranye melambangkan ceria. Selanjutnya, single use point. Yang pertama, promosi pembukaan dengan cara setiap pembelian 5 pitch free probiotik. Yang kelima, merencanakan membuat toko di luar kota untuk promosi secara luas. Selanjutnya adalah produk yang akan kami tawarkan. Produk yang akan kami tawarkan adalah probiotik organik, cair yang berbahan dasar mengkudu, dan digunakan untuk unggas terutama pada ayam. Produk yang akan kami tawarkan ada 2 macam, yaitu ukuran 250 ml dan juga 500 ml. Namun di awal operasional kami akan memproduksi yang 500 ml dulu. Selanjutnya adalah fungsi dan kelebihan produk. Yang pertama yaitu memacu pertumbuhan hewan ternak unggas, meningkatkan nafsu makan hewan ternak unggas, lalu mencegah bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh ayam, serta mengurangi bau feses ayam dan juga mencegah dari penyakit darah hijau. Selanjutnya adalah budget. Untuk budget kami ada menggolongkan dalam 3 kategori, yaitu ada budget alat, budget bahan, serta budget operasional atau serba-serbi. Total harga untuk alat ini sebanyak 51.850.000. Untuk bahan adalah 21.875.000. Budget operasional totalnya adalah 15.570.000. Selanjutnya adalah deadline. Jika perusahaan kami dalam kurun 1 tahun bisa mendapatkan keuntungan 500 juta, maka perusahaan kami akan membuka cabang di daerah lain. Selanjutnya adalah rencana pendirian perusahaan. Untuk rencana awal yaitu adalah pembangunan yang akan kami lakukan dari bulan Januari sampai Mei 2022. Seiring berjalannya pembangunan, kami juga akan mengurus legalitas di bulan April, mungkin berkisar sampai Mei 2022. Lalu di bulan Mei juga kami akan melakukan rekrutmen terhadap karyawan. Dan setelah itu di bulan Juni kami akan meresmikan perusahaan kami dan juga langsung beroperasional di bulan Juni 2022. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.